Halo YouTube Fellas! Halo YouTube Fellas! Anyway, Happy New Year! Semoga tahun ini kita bisa jadi lebih baik daripada tahun lalu. Dan oh ya, kita udah lama banget ya nggak ketemu di sini. I mean since that last video yang aku bikin, ternyata lumayan helpful dan semoga video-video selanjutnya juga bermanfaat, termasuk video ini juga. Dan banyak banget DM yang masuk di Instagram aku, pertanyaan-pertanyaan lain tentang kuliah di Singapura. Salah satunya, aku dapat paling banyak pertanyaan tentang tempat tinggal di Singapura. So, di video kali ini aku bakalan ngebahas tentang persiapan kuliah, salah satu yang paling penting, housing di Singapura. By the way, jangan lupa pencet tombol subscribe ya. Dan tonton sampai habis, semoga video ini bermanfaat sekali lagi. Gengs, sebenarnya tempat tinggal di Singapura itu ada beberapa tipe. I'm talking about yang di off campus ya, karena aku sendiri tinggal di luar kampus, jadi aku bisa share pengalaman aku juga ke kalian, serta tips-tips gimana cara milih tempat tinggal yang oke. Emang sih harga sewa kamar di Singapura tuh mahal banget. Di Indo aja udah 2 juta udah dapet kayak wow banget, ber-AC, kayak berkamar mandi dalam, udah kayak hotel. Bahkan juga dirasain sama lokal Singaporean. Jadi tipe housing di Singapura itu ada beberapa. Yang pertama HDB, yang kedua condominium or apartment, ketiga landed house, dan hostels juga bisa salah satu. Dan tipe rentalnya tuh juga macem-macem. Ada yang biasanya sewa whole unit, tipe yang studio, ada yang master room, ada yang common room, ada yang single common room, terus sharing common room. Itu banyak banget. But don't worry, aku bakal kasih kayak apa sih, gambaran tentang selama 2 tahun ini aku tuh pindah-pindah, emang termasuk penduduk yang nomaden. Yang pertama aku mau ngomongin tentang HDB. HDB itu Housing and Development Board. Jadi HDB itu properti punya Singapore government. Dan harganya memang paling murah, tapi juga paling ribet, salah satu yang paling ribet. Apalagi kalau kalian mau sewa yang whole unit. Karena whole unit itu kalian harus sign contract sama landlord minimal sih 1 tahun, atau bahkan ada yang 2 tahun, kayak pokoknya tahunan. So you guys have to commit to pay the rent and to stay there for like a year. I rented my whole HDB unit with a friend gitu selama last year di JCU, karena deket banget sama JCU kan. Dan ya gitu, harus patuh sama aturan HDB, harus sign kontrak. Sebenarnya enak sewa 1 unit gitu, karena kita punya our own privacy, kita bisa ngapain aja lah di rumah, kayak I mean it's our house and most likely kita tinggal sama orang yang kita tahu. Kalian harus apply mulai dari electricity, water, sama gas supply. Kalau di sini namanya PUB gitu, PUB. Pokoknya kalian harus apply itu PUB dan harus bayar itu juga setiap bulannya. Kalian urus semuanya sendiri karena you are the tenant of the house. Ini dia list of website yang bermanfaat banget buat kalian yang mau cari kayak HDB or apartment for rent, mostly kalau buat yang whole unit di sini. Dan buat harga sih, yang pengalaman aku, karena aku tinggal di daerah East Singapore, which is bukan Central. Kalau Central biasanya lebih mahal daripada yang di East. Sekolah aku di East soalnya. Dan di situ aku pertama kali dapat harga sekitar $2.600 per month for a year. Tapi karena jiwa ibu-ibuku keluar gitu, akhirnya dinego sampai dari 2.600 ke 2.400. See, kita harus be smart karena $200 tuh kayak berharga banget gitu. Itu termasuk lifetime discount selama 1 tahun. Itu kayak kita bisa menghemat buat beli yang lain gitu, buat bayar yang lain-lain juga kan. Yang penting harus pintar-pintar nawar, be smart on the price, yang penting kalian dapat value.
tipsnya ya buat nawar. Mohon maaf nih. Ya, tips bukannya pelit sih, tapi emang kita harus pintar aja buat negotiate landed business. Kalian waktu viewing, cari aja tuh kekurangan di rumah itu tuh apa. Kayak furniture-nya mungkin, aku pesennya pakai ini yang satu, atau nggak ada apaan sih gitu, terus jadiin bahan buat negotiate. Nggak mau dong, nggak bisa kayak gini, please dong kasih potongan harga kayak gitu. Dan jangan lupa kalau mau sewa whole unit, kalian juga harus cek satu persatu itu furniture, alat-alat semua harus dicek berfungsi atau enggak. Karena kalau enggak, bener ribet sih. Ribet di kaliannya juga, jadi make sure everything is okay. Tapi kalau kalian mau rent room aja dan kalian don't mind to share rooms, kalian tinggal cek di website ini. Harganya start from $350 sampai $2.000, sekitar 2000-an dolar. Gila sih, aku bisa bilang 350 karena aku pernah punya teman, dia sewa satu kamar dia, common room gitu, sharing. 350 udah include wifi, water, gas, udah include everything. Dia tuh gila parah, dia pinter banget. Tapi value-nya juga oke di dianya, as long as you feel okay, as long as you feel fine with that. Harga kamarnya itu depend on the location, depend on what type of room. Biasanya master room yang punya attached toilet gitu lebih mahal daripada common room yang single lebih mahal daripada yang sharing room, things like that. Itu semua I leave it to you, terserah. Next, tentang kondominium sama apartemen. Facility-nya juga lebih lengkap, kayak ada gym, ada pool, ada sauna, terus juga security-nya juga kayaknya lebih bagus daripada HDB. But it doesn't mean HDB security-nya nggak bagus. I mean, we're talking about Singapore gitu. What can people do in Singapore? Well, people can do a lot of things, tapi CCTV di mana-mana dan cewek nggak perlu khawatir gitu, kayak mau gimana aja mereka aman gitu, as long as lu gak gila aja. Mereka pakai kayak key card gitu. Even ada yang service juga, so include housekeeping gitu. Oh ya, satu website lagi yang mungkin bermanfaat buat kalian yang mau cari short term place to stay, short term house gitu. Bisa cek di Airbnb, biasanya mereka bakal kasih diskon kalau kalian mau tinggal 1 bulan. By the way, rumah yang sekarang aku tinggalin ini apartemen kayak dream house gitu. It doesn't mean like aku suka semua aspek dari apartemen ini, no. Ini karena dulu waktu zaman susah itu pernah lewat sini terus bilang dalam hati kayak, aduh kayaknya pengen deh tinggal di rumah yang di daerah ini tapi deket MRT. Dan aku pengennya ini nih, yang ini nih. Nggak tahu kayak takdir aja gitu, ternyata dapet rumah ini. Setelah itu aku nggak ngapain sih, nggak mau di rumah ini. Ternyata ya udah dapet. See, you can never underestimate your dreams gitu. Dan selalulah berkata-kata yang baik, berdoa yang baik, karena itu mungkin akan dikabulkan. Mungkin ada kayak malaikat apa kayak gitu yang lewat, dikabulkan. Terus landed house, well, I cannot say much about landed house karena landed house itu seperti rumah di Indonesia. Ya kayak perumahan. Bedanya kalau kalian sewa ke orang lain, I mean kamu nggak sewa whole unit gitu, kayak tinggal terima beres aja gitu. Soalnya udah tinggal pakai air, tinggal pakai listrik, gas, semuanya udah kalian pakai, tinggal kalian bayar uang sewa, tinggal kalian bayar uang listrik. Kalau misalkan uang sewa nggak include sama biaya PUB yang tadi aku bilang. And the last option is hostel. Hostel, like you guys know like how hostel is, kayak kamar gitu. Dan juga ada tipe-tipenya, kalian mau share sama 4 orang, share sama 2 orang, atau sendiri juga bisa. Actually, I never live in a hostel before, tapi aku pernah masuk ke hostel teman aku. Dan itu kayak kalian share gimana sih, kayak di dormitory lah, kalian share toilet gitu banyak, terus kalian share common rooms. Cuma bedanya kayak mungkin bangunannya kayak hotel gitu ya, kayak naik satu lantai, ada common room gitu, kamar, naik lagi lantai lagi kayak gitu, kayak ada satu bangunan gitulah. Itu buat hostel. Harganya pun juga macem-macem sih. Jarang sih aku lihat hostel yang harganya di atas $1.000.
Menurut aku, cari tempat yang gak jauh dari sekolah itu benefit banget. Selain hemat di ongkos, kalian hemat waktu juga, hemat semua deh, hemat waktu tidur, kalian you can sleep longer. Kalian juga enak lah pokoknya kalau mau group work tinggal gas. It doesn't matter where you live as long as you can afford it and you are feeling okay and comfortable with it. Yang penting belajarnya enak. Begitulah video kali ini, semoga bermanfaat buat kita semua, apalagi buat kalian yang udah excited banget, udah lagi prepare mau kuliah di Singapura. Semangat, dan kalian feel free to message me or to text me, to DM me if you guys have any question. Kalau aku lagi free juga aku pasti bakalan bales. Lupa like dan comment down below, juga bisa tanya di komen. Kadang aku gak bales komen, bisa DM aku di Instagram @mcbella. Okay, so see you guys on the next video. Oh ya, kalian bisa request juga mau aku bikin video tentang apa buat persiapan kuliah atau buat tips-tips yang lainnya juga. Bye bye.